Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki materi pelajaran seni budaya. Nah, sebelum kita melangkah kepada apa sih itu seni budaya ya, terlebih dahulu kita harus tahu konsepnya ya. Nah, karena seni budaya itu sangat luas ya jika kita jabarkan. Makanya sebelum kita melangkah ke seni budaya yang lebih luas, kita harus tahu pengertiannya ya, pengertian antara seni dan budaya. Karena seni budaya itu tercakup dari dua kata, yaitu kata seni dan budaya. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, maka kita harus tahu dulu konsep daripada budaya itu sendiri ya. Karena negara kita itu, negara Indonesia ya, beraneka ragam budaya ya. Semua kepulauan, provinsi itu memiliki kebudayaannya masing-masing. Nah, makanya Indonesia menyatukan ya semua kebudayaan itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Yaitu meskipun kita ini berbeda bahasa, beda budaya, beda agama, beda adat istiadat, busana, tarian dan lain sebagainya, kita tetap pada satu tujuan, yaitu Indonesia. Nah, konsep budaya ini kita pelajari pada pertemuan pertama ya, kelas 10 ya, semester 1 ini ya. Nah, karena ini baru pertama kali kita bertemu dan bertatap muka ya, maka saya masih memberikan hanya bentuk materi dan penjelasan saja. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti bisa diberikan tugas ya. Adapun nanti tugas itu akan saya berikan, dan jika kalian memang tidak memahami, silakan boleh bertanya melalui WA, boleh japri, boleh juga di grup ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di mana konsep budaya atau budaya itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu budaya berasal dari dua kata, yaitu budi dan daya. Nah, budi itu merupakan suatu akal ya, akal, budi pekerti, etika ya, attitude dari suatu kebudayaan ya. Jadi manusia pun itu harus memiliki akal ya, budi pekerti ya, attitude tadi. Nah, kemudian kata yang kedua adalah daya, di mana daya itu memiliki arti suatu kekuatan. Jadi manusia kalau nggak ada dayanya ya, tidak ada tidak memiliki daya kekuatan ya, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Nah, itu menurut bahasa Sanskerta. Nah, kemudian menurut bahasa Latin, budaya itu bisa diartikan sebagai koler ya. Menurut bahasa Latin, budaya itu adalah koler, di mana koler itu berarti kultur ya, kultur yang artinya adalah kebudayaan ya, di mana setiap kebudayaan masing-masing daerah itu memiliki arti yang berbeda-beda. Bisa kulturnya itu mengerjakan sesuatu ya, baik itu mengerjakan bercocok tanam atau mengolah tanah ya, atau bertani. Kalau di dalam seni budaya mungkin melakukan kegiatan seni, entah itu kegiatan memahat ya, kemudian mahat, kemudian apalagi itu gerabah ya, itu bisa dilakukan ya. Nah, itu berasal dari suatu kebudayaan, karena setiap budaya itu memiliki ciri khas masing-masing. Entah itu mereka melakukan seni budayanya
melakukan dengan cara pahat, membuat patung. Biasanya kalau di Bali kan lebih banyak membuat patung ya. Kemudian kalau di Jawa itu lebih banyak membuat gerabah gitu kan, gitu dan lain sebagainya. Nah, itu setiap kebudayaan memiliki seni masing-masing ya. Nah, selanjutnya ya, dimana tadi pengertian budaya ya, itu konsepnya ya, atau definisi dari suatu budaya itu berasal dari bahasa tadi Sanskerta atau Sanskrit yang berarti adalah budaya, dimana budaya kata dasarnya dari budi, dan daya atau budi itu adalah akal ya, itu, dan daya tadi adalah kekuatan. Nah, dimana budaya dalam bahasa Inggris itu disebut dengan kultur ya, atau yang berasal dari bahasa Latin ya. Kalau bahasa Latin tadi koler ya, yang bermaksud mengolah atau mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan itu. Nah, kemudian menurut Kamus Dewan ya, budaya itu diartikan sebagai tamadun atau peradaban. Nah, bisa juga memiliki arti yaitu kemajuan pikiran dan akal budi atau cara berpikir atau berkelakuan ya. Nah, itu menurut atau pengertian dari bahasa-bahasa, baik itu dari bahasa Sanskerta, bahasa Latin maupun dari kamus. Nah, selanjutnya ya, jadi secara umum pengertian budaya ya, itu adalah suatu cara hidup yang dapat berkembang secara bersama dalam satu kelompok masyarakat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Karena kebudayaan Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Nenek moyang kita sudah melakukan itu jenis kebudayaan. Mereka melakukan ritual keagamaan. Itu sebenarnya menggunakan seni budaya ya. Karena mereka menggunakan tarian, menggunakan musik itu untuk melakukan ritual-ritual tersebut. Kemudian pemanggilan atau menandakan suatu waktu, entah itu sholat, entah itu perkumpulan di desa, itu juga menggunakan alat-alat kebudayaan ya, itu termasuk daripada suatu seni ya. Nah, itu secara umum pengertian suatu budaya ya. Nah, selanjutnya budaya itu terbentuk dari beberapa unsur ya, diantaranya yaitu unsur sistem politik ya. Kemudian tadi karena budaya itu merupakan daya pikiran ya manusia, makanya bisa terbentuk dari unsur politik. Kemudian bisa juga terbentuk dari adat istiadatnya, karena setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda ya, memiliki adat istiadat masing-masing. Jawa Barat, Jawa Tengah itu kebudayaannya atau adatnya berbeda-beda gitu ya. Kemudian pakaiannya atau busana daerahnya pun berbeda ya. Agama ya, kita itu memiliki 6 sekarang ya, 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya, sekarang itu yang Cina ya, itu. Nah, dari perbedaan itu tentunya juga harus disatukan, makanya disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian budaya juga bisa terbentuk dari unsur bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sumatera ya, itu beda bahasanya, tapi dipersatukan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian perkakas atau peralatan tadi untuk bertani ya, untuk melakukan suatu kegiatan tentunya memiliki
perkakas atau peralatan yang berbeda jenisnya. Ya, kemudian dari karya seni ya dan karya bangunan. Karya seni ya kayak seni pahat, itu asalnya dari mana? Itu kan beda. Orang Bali biasanya pahatnya dari menggunakan batu ya. Kemudian batik ya karya seninya beda-beda. Kemudian karya bangunan setiap daerah itu memiliki bangunan, misalkan rumah ya, rumahnya kan berbeda-beda. Kayak Sumatera Barat itu ciri khasnya atapnya itu melengkung kan gitu ya. Kemudian Jawa rumah joglo ya, beda-beda bentuknya. Nah, itu merupakan suatu bentuk daripada unsur suatu kebudayaan. Nah, selanjutnya ya, kebudayaan itu menurut para ahli itu mereka berpendapat di mana kebudayaan itu menurut Profesor Dr. Kuncoro Ningrat ya, kebudayaan adalah suatu keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar ya. Itu menurut Kuncoro Ningrat ya. Jadi suatu gagasan, ide ya, dari gagasan, dari ide melakukan suatu tindakan, dari tindakan maka menghasilkan suatu hasil karya manusia itu ya, yang dilakukan untuk tentunya belajar dan menghasilkan. Tentunya jika hasil karya itu bagus bisa memiliki nilai jual yang dapat menghasilkan ya. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara ya, di mana kebudayaan berarti budi ya, buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat ya, ini zaman dan alam ya. Dari zaman dan alam itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia ya, untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidupnya ya. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian menurut arkeolog R. Sukmono bahwa kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan dalam penghidupannya ya. Jadi hasil dari pikiran manusia, hasil dari ide manusia, yaitu dituangkan dalam berupa hasil karya ya. Nah, kemudian menurut Sultan Takdir Ali Sabana, kebudayaan merupakan manifestasi dari cara berpikir ya. Tadi dari ide, dari pikiran, maka dihasilkanlah suatu hasil karya yang maka menjadi suatu bentuk kebudayaan. Karena setiap karya itu, karya setiap daerah kan tadi berbeda-beda saya bilang ya. Karena itu merupakan kebudayaan mereka masing-masing. Nah, kemudian menurut Dr. Muhammad Hatta, kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa ya. Tadi karena kita itu sudah dari temurun dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang kita sudah memiliki kebudayaan masing-masing ya. Nah, kebudayaan itu diciptakan dari suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya menurut Mangun Sarkoro ya, kebudayaan adalah segala yang merupakan hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya ya, sama ya. Jadi dari hasil pikiran, ide ya, kemudian menjadi suatu gagasan ya, menjadi suatu pekerjaan, dan dari pekerjaan maka menghasilkan suatu hasil. Nah, hasil kerja jiwa manusia karena berasal dari ide dan pikiran yang ada di dalam jiwa atau dalam diri
manusia itu. Nah, selanjutnya menurut Kluckhoff dan Kelly, budaya itu sebagai segala konsep hidup yang tercipta secara historis, baik yang implisit maupun yang eksplisit, baik secara irasional maupun secara rasional, ya, yang ada di suatu waktu sebagai acuan yang potensial untuk tingkah laku manusia. Nah, itu menurut Kluckhoff dan Kelly. Nah, selanjutnya kebudayaan itu memiliki wujud, ya. Apa wujudnya? Wujudnya adalah hasil karya, ya. Hasil karya itu tentu dimulai dari suatu gagasan, ya. Itu dari gagasan atau yang disebut dengan ide, ya. Ide itu bisa kita wujudkan, ya, dimana dari gagasan itu maka kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, ya, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang bersifat secara abstrak tidak dapat disentuh atau diraba, karena pikiran manusia itu nggak bisa dilihat, tidak bisa disentuh dan tidak bisa diraba. Itu wujud dari suatu gagasan, ya. Nah, dari gagasan atau dari ide maka timbullah suatu kegiatan atau aktivitas yang berupa tindakan, ya. Nah, di mana tindakan itu merupakan suatu wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan atau berpola dari manusia dalam masyarakat itu sendiri, atau yang disebut dengan sistem sosial, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tentu kita perlu bantuan orang lain untuk melakukan suatu aktivitas yang berupa tindakan, ya, perlu bantuan, kita nggak bisa sendiri, ya, apalagi kalau tukang bangunan kayak gitu kan juga perlu orang lain untuk membantu gitu. Nah, tindakan tadi muncul dari suatu gagasan atau ide. Nah, dari gagasan dan ide atau ide kemudian menghasilkan suatu tindakan atau suatu aktivitas. Nah, dari aktivitas maka menghasilkan suatu artefak atau yang disebut dengan karya, ya, karya. Karena dari melakukan suatu kegiatan, ya, tadi saya bilang, maka menghasilkan suatu karya atau hasil, ya. Nah, di mana artefak atau karya itu adalah suatu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas pembuat dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda atau hal yang dapat diraba, dilihat dan didokumentasikan. Nah, itu, ya. Karena hasil karya itu sudah merupakan bentuk, ya, sudah menghasilkan sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, kita bisa rasakan. Nah, dari hasil karya yang bagus nanti kita bisa dokumentasikan. Bisa juga menghasilkan, ya. Kenapa menghasilkan? Karena kalau hasil karya itu bagus kan bisa memiliki nilai jual, ya. Dari hasil nilai jual tadi bisa menghasilkan suatu pendapatan. Nah, makanya kalian jika punya ide, punya gagasan, ya, tuangkan dalam bentuk tindakan. Dari tindakan itu nanti menghasilkan suatu hasil karya yang bisa memiliki nilai jual. Nanti kita masuknya ke wirausaha deh, kan gitu, ya. Tuh. Nah, itu. Jadi setiap manusia pasti punya bakat, ya, bakat masing-masing, ya. Tuh. Nah, dari bakat itu silakan kalian tuangkan dalam bentuk kreativitas atau aktivitas, ya. Nah, selanjutnya, ya,
Selanjutnya nanti kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk saat ini konsep dari suatu kebudayaan itu cukup sampai di sini ya. Terima kasih, selamat belajar. Ya, kalau masih nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan dan kalian belum paham, silakan ditanyakan. Terserah, mau japri boleh, mau melalui grup boleh ya. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.